sebetulnya saya mengajukan pengunduran diri itu sampai akhirnya boleh di ACC itu 4 bulan. Padahal secara standar itu hanya 1 bulan 30 hari. Tapi saya itu sampai ditahan waktu itu sampai sekitar 4 bulan sampai harus mentraining untuk pengganti saya. Tapi saya pikir karena kita kan harus sama-sama timbal balik, perusahaan sudah memberikan banyak juga sama saya kan setidaknya ingin memberikan kesan baik di perusahaan. Terus udah gitu, di saat masa-masa waktu itu istilahnya transisi mau keluar, akhirnya saya mencoba kira-kira apa ya. Waktu itu saya sebetulnya malah sebelum pengajuan resign saya tuh sudah menemukan wah ini kayaknya ada pelatihan, saya coba ikut waktu itu. Nah pelatihan ini kok menarik banget. Saya suka gitu di situ. Jadi dari situ saya memang karena saya senengnya etnik, barang-barang etnik. Jadi saya nggak yang bermerek-merek, enggak. Jadi saya kadang-kadang ada yang cari yang, wah etnik itu menjadi ciri khas saya gitu. Mungkin dari segi penampilan ataupun mungkin dari passionnya. Waktu itu saya coba aplikasi di clutch atau tas, saya coba bikin dan ternyata kok banyak yang suka. Jadi saya pakai sendiri gitu. Nah dari situ saya tidak berpikir itu akan menjadi suatu usaha atau bisnis. Saya coba sering upload kayak gitu dan ternyata suka ada pesanan. Itu sebetulnya berawal dari hobi awalnya. Saat ini saya ada usaha namanya House of Thalita. House of Thalita itu rumah putih tempat berkreasi. Ini contoh produk-produknya ya. Jadi produknya itu ada 2 kategori. Yang pertama di fashion itu tas, clutch, pernak-pernik, souvenir. Terus ada kita di home decor juga, ada hiasan-hiasan dari kayu, mungkin dari aluminium, dari kaca juga kadang membuat barang bekas menjadi lebih cantik. Untuk House of Thalita itu ada juga tambahannya kita untuk workshop. Jadi kadang saya bisa dipanggil oleh instansi ataupun lembaga, kadang perorangan private juga untuk memberikan pelatihan. Jadi House of Thalita itu alhamdulillah sudah 4 tahun ya. Dengan kita ciri khasnya produk yang etnik, tas, clutch, produk etnik dan unik dengan bahan pandan, rotan, atau bahan-bahan yang memang alami. House of Thalita dengan ciri khas produk etnik dan unik seperti aneka tas cantik, pernak-pernik, souvenir dari bahan-bahan kayu, aluminium, kaca, dan lain-lain akan Anda temukan di sini. House of Thalita, rumah putih berkreasi, juga memberi kesempatan bagi Anda untuk workshop dalam memberikan pelatihan untuk instansi dan komunitas. Jadi setelah menemukan hobi itu, saya akhirnya gini, saya berpikir saya biasa bekerja, kayaknya nggak mungkin hanya diam di rumah. Saya kira-kira apa ya yang kira-kira bisa menambah pengetahuan saya atau mungkin saya menambah teman. Saya waktu itu ikut ada komunitas. Nah ada satu komunitas juga di Bogor yang memang isinya memang ibu-ibu yang ingin belajar mengenai craft gitu. Namanya Bogor Crafter Club, saya masuk ke sana. Terus udah gitu ternyata ada yang menawarkan, saya ingat banget di Instagram. Waktu itu saya sudah mulai mengupload, jadi karena saya sudah mulai jualan ya, jualan tapi memang tidak punya ekspektasi yang tinggi. Saya hanya jualan, tapi saya sudah rajin di Instagram, tiap hari saya upload untuk produk. Ibu kenapa bisa ikut bergabung dengan Iwapi? Waktu itu ada yang DM saya, Iwapi apa ya? Saya pikir, terus udah gitu saya coba datang. Tapi ternyata akhirnya saya masuk, saya pikir kan, waduh Iwapi pengusaha, usaha saya kan ini merintis gitu. Saya masih kecil, tapi ternyata Iwapi sendiri membuka untuk UMKM bergabung. Jadi ayo yang mau belajar silakan. Nah saya waktu itu organisasi yang saya ikut di Iwapi. Di Iwapi waktu itu ikut. Terus untuk usaha di Iwapi sama saya ikut waktu masuk Dekranasda Dewan Kerajinan Nasional Daerah, saya bergabung juga. Terus saya ikut untuk UMKM yang Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, saya coba masuk juga. Disitulah saya kesempatan untuk pameran. Saya banyak ikut dan banyak diajak sampai akhirnya pameran itu ada yang sampai keluar Jawa juga, saya pernah diajak ke sana.
Jadi akhirnya saya menekuni House of Talita ini memang berawal dari hobi yang tadi. Dari hobi ini ternyata menyenangkan dan itu menjadi salah satu me time saya juga ternyata. Terus setelah itu saya pikir ini passion saya. Jadi ternyata usaha apapun menurut saya untuk yang di awal itu harus tergantung dengan passionnya. Kalau istilah passionnya ada di situ, insya Allah semua akan mengikuti saja gitu. Untuk saat ini pun istilahnya di saat seperti sekarang gimana caranya bertahan mungkin di saat pandemi sekarang, tapi karena kalau menurut saya kalau sesuai dengan passionnya pasti akan berusaha kita tetap mempertahankan.